Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai
Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai
Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan.
Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban.
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai
Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan.
Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina. 8 Si Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai
Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai
Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil.
Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan.
Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban.
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai
Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan.
Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan.
Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, SEBI bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. SEBI bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. SEBI berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, SEBI mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM SEBI Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, SEBI bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. SEBI bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. SEBI berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, SEBI mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM SEBI Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, SEBI bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. SEBI bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. SEBI berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus.
Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan.
Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban.
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur.
Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai
Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiay Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiay dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi.
Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara Jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara Jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara Jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban,
karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan meneu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak. Jelasnya, diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewe Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas
OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimob. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus.
Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan
melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yarisetou mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri
dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban, karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas dua anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur dua pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan dua markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, dua markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, dua markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM dua wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi.
Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha.
Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya masih mendalami kejadian tersebut. Sementara elit TNI Polri melakukan pengejaran terhadap pelaku. Bahkan 2 markas OPM sudah dihancurkan. Tokoh pemuda Papua, Ketua Generasi Garuda Sakti Indonesia Absolam Krewei Yariseto mengatakan, mendukung penuh penindakan terhadap OPM karena bukan hanya menembak aparat tetap warga sipil. Serbuan Kopassus Brimob, 2 markas Jenderal OPM dihancurkan, Jenderal KKB Dogiyai Nabire kabur. Tantangan jubir OPM Sebi Sambom dan para Jenderal OPM di zona hitam Nabire dan Dogiyai dijawab dengan serbuan senyap pasukan elit TNI Polri dari jajaran Brimob dan Kopassus. Menurut informasi, 2 markas yang diduga tempat persembunyian pimpinan OPM 2 wilayah tersebut dikepung dan dihancurkan. Sementara jalan Trans Nabire yang diklaim sebagai zona hitam menjadi steril, Sebi bahkan ketakutan karena kawasan itu dikepung pasukan Kopassus Brimbo. Markas dihancurkan dan petembak jitu dikabarkan berkeliaran mengamankan lokasi. Sebi bahkan memohon kepada TNI Polri untuk tidak main tembak. Sebi berdalih, justru mereka tidak ingin warga sekitar menjadi korban. Karena akan membahayakan warga dan juga jangan menembak warga sipil dan anak-anak, jelasnya. Diketahui, Sebi mengaku OPM bertanggung jawab atas 2 anggota Brimob Batalion C Nabire gugur ditembak OPM saat melakukan pengamanan perbaikan Jalan Nabire Enarotali di kilometer 126, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, Rabu 13/8 pagi sekitar pukul 9.15 waktu Indonesia Timur. Korban masing-masing Brigadir Arif Ardiansyah dan Bribda Nelson Wanaha. Keduanya terkena tembakan saat bertugas di lokasi. Menurut informasi pada Rabu tanggal 13 Agustus tahun 2025, KKB menyergap keduanya dan membawa kabur 2 pucuk senjata jenis AK Cina, 8 magazin amunisi, 1 buah rompi, serta 2 unit telepon genggam milik korban. Kasatgas Humas Ops Damai Cartens Kombes Pol Yusuf Sutejo saat dikonfirmasi mengatakan